Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian pekanan kita. Dan untuk hari ini insyaallah tematik kita selingi dengan tema terkait fikih puasa dan Ramadan. Kalau kita lihat misalnya di buku-buku fikih yang tebal, fikih puasa ini bagian fikih ibadah yang mungkin paling tipis. Biasanya digabung dengan pembahasan mengenai i'tikaf. Tetapi yang tipis itu pun juga cukup luas kalau kita dalami satu persatu, terutama dengan adanya beberapa persoalan kontemporer ya, yang membutuhkan ulasan hukum yang mungkin di zaman dulu belum ada. Nah, yang biasa kita gunakan untuk kajian ada yang sifatnya membaca kitab satu persatu, ada yang dengan presentasi yang diringkas. Hari ini kita mencoba cara baru yang insya Allah juga cukup efektif dan efisien, yaitu menyajikan materi ini dengan tanya jawab. Artinya ada pertanyaan dan jawaban yang sudah kita kumpulkan dari beberapa referensi yang tersedia. Dan yang tampil di layar ini adalah tanya jawab yang kita ambil dari artikel Syekh Mus'ab bin Ubaid Syamri ya, yang merangkum hukum-hukum puasa terkait dengan syarat, rukun, apa yang membatalkan puasa dan seterusnya, termasuk juga hukum dan terkait dengan Ramadan dan i'tikaf, yang insya Allah sudah cukup banyak tema-tema yang akan terjawab di sana nanti. Ada sekitar 30 pertanyaan dan jawabannya, seperti jumlah bulan kalau jangkep. Insya Allah kalau kita bahas satu persatu, masing-masingnya 1 menit ya, setengah jam udah selesai, perkiraan begitu. Baik, saya tidak bawa versi cetaknya, jangan bisa lihat di layar. Bisa, ini sudah paling besar. Ya, saya akan baca dari handphone. Baik, kita mulai ya. Tulisannya sudah cukup jelas? Oke. Yang pertama, ma ta'rifus siyam, apa pengertian dari puasa? As-siyamu lughatan al-imsak. Puasa itu artinya dalam bahasa Arab menahan diri. Wa syar'an, secara syariat itu pengertiannya juga pasti sama dengan pengertian bahasa, tetapi mengandung sifat-sifat khusus. Menahan dirinya dari apa, dilakukannya kapan. Maka dikatakan di sini pengertian puasa secara syariat yaitu at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bil imsaki 'anil akli wa syurbi wa sa'ilil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Jadi menahan dirinya dalam rangka ibadah. Kalau puasa tidak diniati ibadah, maka justru tidak memiliki pahala. Dan kalau diniati ibadah tapi bukan untuk Allah, maka hukumnya jelas haram. Diniati ibadah tetapi disengaja agar berbeda dengan aturan syariat, maka hukumnya juga haram. Jadi beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa semenjak
terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi sampai terbenamnya matahari. Sebagian kelompok, ya, khususnya kalangan Syiah, itu mensyariatkan puasa sampai sekitar Isya. Jadi sampai mega merah sudah hilang. Tapi yang benar puasa itu ya hanya sampai terbenamnya matahari. Lalu dimulai dari terbitnya fajar. Nah, fajar yang kita maksud tentu adalah fajar shodiq. Kalau pagi hari itu bedanya sebelum adzan subuh yang asli, setelah pertengahan malam kemudian mendekati subuh, adanya Ustaz Mahfud biasanya, atau setelah itu mulai muncul yang namanya fajar kadzib, bentuknya nyelorot ke atas. Nah, itu belum fajar yang dimulai puasa. Nanti ada fajar yang merata ke kiri dan kanan, itu namanya fajar shodiq. Ya. Dan di Indonesia sudah ada perbedaan mengenai hal ini. Ada versi Kemenak, ada versi Muhammadiyah, ada versi Mahat Al-Um Malang. Jadi selisihnya dari Kemenak ke Muhammadiyah itu sekitar 7 atau 8 menit, ya. Lebih lagi itu selisih sekitar 10 menit. Jadi ini pengertian puasa. Kemudian pertanyaan kedua, ma hukmu siyami Ramadan? Oh ya, terkait dengan fajar ini juga perlu dipertegas bahwa puasa itu bukan dimulai pada saat yang disebut sebagai imsak, 10 menit sebelum adzan subuh. Kalau adzan subuhnya kecepatan, berarti ya sekitar 18 menit sebelum, 18 sampai 20 menit sebelum adzan subuh. Kemudian sebutan imsak itu juga mengandung masalah, karena sebetulnya mestinya imsak itu ya puasa itu. Jadi itu dimulai adzan subuh. Maka sebagian kalangan mengubah namanya menjadi tambihun. Kalau di jadwal-jadwal yang kita lihat itu ada yang mengubahnya menjadi tambihun. Intinya itu hanya sekedar hati-hati supaya ada jeda antara selesai sahur dengan tengnya adzan subuh. Tapi ini bukan suatu keharusan. Jadi bisa dipaskan dengan adzan subuh. Prinsipnya puasa itu kalau belum yakin subuh maka masih boleh sahur. Kalau sudah yakin subuh, nah itu baru berhenti. Dan kita tidak perlu masing-masing melihat langsung. Cukup mendengarkan laporan dari masjid melalui adzan subuh. Yang kedua, ma hukmu siyami Ramadan? Apa hukum saum Ramadan? Siyamu Ramadhani fariidatan faradahu azza wa jalla ala ibadihi. Puasa Ramadan itu kewajiban, statusnya fardu ain terhadap masing-masing hamba. Yadullu ala dzalikal kitab was sunnah wal ijma'. Ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, oleh hadis Rasulullah, dan oleh ijma' umat Islam. Di dalam Al-Qur'an misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi difardukannya puasa. Di ayat ini belum disebutkan puasa bulan apa. Ya, lalu disebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu. Lalu kemudian dalam hadis kita tahu ada penegasannya dalam hadis Abdullah bin Umar. Ya, ini kalau tidak salah hadis ketiga di Arba'in Nawawiyah. Dikatakan Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu dibangun atas 5 perkara yang kita sebut sebagai rukun Islam. Pertama adalah syahadatain, yang kedua iqamis sholati, menegakkan salat, wa itaiz zakati, memberikan zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah di Mekah, wa shaumi Ramadan. Nah, ini 3 sekali puasanya adalah puasa Ramadan. Kemudian wa ajma'al muslimun ala fardiyati shaumihi. Umat Islam sudah ijma atas kewajiban puasa. Jadi tegas Qur'annya, tegas hadisnya, tegas ijma'nya, sehingga faman ankara fardiyatahu fahuwa murtad. Orang yang mengingkari wajibnya puasa dalam Islam, puasa Ramadan, maka sudah keluar dari agama Islam.
Yang ketiga, ma syurutus shaumi, apa syarat-syarat puasa. Ini maksudnya adalah syarat diwajibkannya puasa. Jadi puasa itu wajib bagi siapa? Yajibus shaumu, puasa itu wajib ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum. Wajib pertama bagi orang muslim. Adapun orang kafir ya, tidak dikatakan wajib berpuasa secara langsung, tapi dia wajib masuk Islam. Lalu setelah masuk Islam dia wajib berpuasa. Adapun kalau masih kafir tapi puasa maka tidak ada pahalanya. Balighin, sudah mencapai usia balik. Kalau di zaman sekarang saya kurang tahu pasti ya, tapi mulai ada perbedaan. Mungkin sudah ada anak yang 9 tahun tapi sudah balik. Bisa jadi. Sehingga bisa jadi di anak SD kelas 3 ataupun kelas 4 itu sudah ada yang balik. Ini mungkin perlu diperhatikan. Kalau perlu nanti Pak Ali dan administrasi punya data murid-murid yang sudah balik dicetak. Nah, kita selama ini belum punya data karena nanti pengamatannya kita beda ya, soal kewajiban fardu ain ini. Yang kedua, akil. Nah, artinya tidak gila dalam kondisi ketika datangnya Ramadan itu. Qadirin ala shaumi, mampu melakukan puasa. Ada yang menambahkan lagi muqimin. Jadi tidak dalam kondisi musafir. Sebab kalau musafir boleh milih antara puasa atau berbuka, tetapi nanti ditunaikan di waktu yang lain. Nah, karena harus ditunaikan di waktu yang lain, maka ada yang mengatakan ya tetap wajib puasa. Cuma boleh hari itu berbuka, nanti di hari lain. Sama seperti orang yang sedang sakit ya, sakit tapi dia di hari lain mampu puasa, maka dia ditunda untuk ditunaikan di lain hari. Yang keempat, mata yajibu aqdun niyyati li shaumi Ramadan. Kapan orang itu wajib berniat? Yajibu ayyanuyahu qabla tulu'il fajri fa illam yanwi hatta tala'al fajru fa siyamuhu batil. Nah, wajibnya niat itu adalah sebelum puasa sebelum terbitnya fajar. Ini untuk puasa Ramadan ya. Adapun untuk puasa sunnah Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, maka tidak apa-apa dimulai pagi hari ya. Walaupun malamnya belum niat, asalkan sejak subuh sampai pagi hari itu dia belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada pertanyaan lebih lanjut, hal yakfi li ramadhana niyatun wahidatun fi awwalihi am la budda min ta'niniha kulla lailah. Untuk puasa Ramadan, apakah cukup niat satu kali saja sebelum hari pertama, ataukah harus setiap malamnya? Ini ada perbedaan ulama mengenai hal ini. Dan sebelum masuk ke perbedaan ini perlu kita tegaskan bahwa niat itu ya di dalam hati, menyengaja. Adapun mengucapkan itu bukan lagi niat. Itu ada perbedaan ulama mengenai hukumnya, tetapi pengucapan itu sama sekali bukan niat. Jadi kalau orang di dalam hatinya niat puasa, tetapi mengucapkannya keliru, maka yang dijadikan tolak ukur ada dalam hati. Sama seperti orang sholat, maunya itu sholat zuhur, ya. Misalnya ketika dalam safar, tapi mengucapkannya keliru menjadi sholat istikharah, nah, itu jadinya ya sholat zuhur, atau sholat subuh. Yang jadi patokan itu di dalam hati. Ya. Adapun mengucapkannya, banyak ulama mengatakan itu bid'ah sehingga terlarang. Ada yang mengatakan itu boleh atau dianjurkan sekedar untuk membantu mengingatkan apa yang ada di dalam hati. Tapi yang jelas ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi sesuatu yang tidak diperlukan sama sekali. Karena niat itu intinya dua, tahu dan mau.
Kalau dia tahu bahwa ini waktunya untuk sholat subuh misalnya, lalu dia menghendaki itu, ya itu sudah niat. Begitu juga puasa. Nah, jadi yang penting adalah malam hari sebelum subuh itu seseorang sudah sadar bahwa dia akan melakukan puasa dan menghendaki itu, maka itu sudah niat. Lalu apakah untuk satu Ramadan itu harus kesadaran itu muncul setiap malamnya, ya? Ataukah cukup satu kali? Di sini dikatakan as-sahih, yang benar, anna niyatahu awwal syahri kafiyah. Niat satu kali di awal bulan sudah cukup. Karena ibadahnya ini satu rangkaian. Jadi pokoknya niat saya selama satu bulan Ramadan ini akan berpuasa, itu sudah cukup. Terlepas apakah bulannya akan 29 ataukah 30, yang penting dia meniatkan selama satu bulan penuh, ya. Fala yahtaju li ta'yinin niyyati li kulli lailah. Jadi kalau orang setelah tarawih dia nggak ngeh, dia mengabaikan besok ini ada puasa, ya, sehingga lalai atau tidur sepanjang malam itu, maka tidak ada masalah, asalkan di awal-awal dia sudah niat. Illa, ada pengecualian. Illa ayyujada sababun yubihul fitra fa yuftiru fi athna'i syahri fa hina idzin la budda min niyatin jadidatin listinafis shaum. Kecuali kalau ada halangan yang membuat dia berbuka puasa terus kembali lagi akan puasa, nah ini butuh niat baru. Misalnya kita musafir, ya, di tanggal kelima Ramadan kita musafir, terus di tanggal itu kita berbuka puasa. Terus dalam safarnya ini satu minggu tinggal di luar, atau satu minggu melakukan safar. Pas hari kedua, wah kayaknya saya lebih enak puasa. Nah itu harus niat dulu malam harinya, ya. Tidak boleh di tengah-tengah ketika zuhur, nah baru tak poso, ya. Tidak boleh. Kalau subuhnya belum niat puasa, lalu zuhur atau duha baru niat puasa, setelah kemarinnya berbuka, ini tidak boleh. Ya, harus ada fahina idin, maka ketika itu la budda harus min niyatin jadidah, harus ada niat baru untuk memulai puasa. Yang keenam, hal yajuzul i'timadu 'alal adzan allati tabuthu ba'dul idhaati fi dukhulil fajri wal maghrib. Apakah boleh berpatokan pada adzan? Boleh, asalkan adzannya atau siarannya itu mausuqah, bisa dipercaya, jadi tidak ngawur. Bima yathbutu dukhul syahri Ramadan, al-aslu annahu yathbutu dukhul syahri Ramadan bi amrayni. Al-awwal ru'yatul hilal syahr Ramadan, wa tsaniyat ikmalu iddat Sya'ban 30 yawman. Ini yang kemarin kita bahas tentang masuknya awal bulan Ramadan, ya. Yaitu pada dasarnya dia ditetapkan dengan satu dari dua jalan, melihat hilalnya atau menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Wa man ra'a hilala Ramadan aw al-'id wahdahu wa lam tuqbal syahadatu fala yasumu wa la yuftiru illa ma'an nas. Tetapi orang yang melihat hilal kemudian kesaksiannya tidak bisa diterima, maka di sini ada ulama berbeda pendapat. Ya, yang rajih itu dia tetap ikut seperti keputusan masyarakat. Ya. Jadi kalau dia kesaksiannya ditolak, maka dia mengikuti apa yang diterima. Li'anna syahra ma'khudun min asy-syuhra, karena asy-syahr itu diambil dari kata syuhra, yaitu sudah harus diikuti orang banyak. Yang kedelapan, kam syahidun tushtaratu syahadatan fi dukhuli syahri Ramadan wa khuruji. Berapa jumlah saksi yang disyaratkan? Ini sebetulnya bukan hukum untuk masyarakat, ya, tapi hukum untuk pengambil kebijakan. Itu pengambil kebijakan. Intinya di sini ada kesepakatan ulama bahwa kalau bulan Ramadan satu orang cukup, asalkan bisa diterima oleh yang berwenang. Adapun untuk bulan Idul Fitri minimal 2 orang, jadi lebih ikhtiar. Kemudian yang ketiga, yang ke-9, manil ladzina yubahu lahumul fitru fi Ramadan. Nah ini penting, ya. Siapa saja orang-orang yang boleh berbuka di bulan Ramadan. Dan kita perlu membedakan antara boleh berbuka dengan boleh pamer buka.
Kalau memamerkan berbuka puasa itu tidak boleh siapapun di bulan Ramadan, karena Ramadan punya kesucian yang harus dihargai. Jadi jenengan misalnya sakit atau musafir ya, atau ibu-ibu yang dalam kondisi berhalangan boleh berbuka, tapi tidak boleh memamerkan buka puasa. Nah ini. Alladzina yubahu lahumul fitru fi ramadhani aqsam. Ada beberapa jenis orang yang dibolehkan berbuka. Pertama, al-maridul ladzi yatadarraru bis-shaumi. Orang sakit yang kalau puasa terkena bahaya. Ini masing-masing orang bisa mengukur kondisi dirinya apakah cocok atau tidak. Kalau ragu bisa ditanyakan ke dokter. Karena sama-sama plus minus. Kalau dia puasa, ya dikhawatirkan penyakitnya menjadi makin parah. Kalau tidak puasa, ada tanggungan untuk nyaur saat orang nggak puasa. Jadi sama-sama tidak enak. Ya, maka perlu dipertimbangkan. As-tsani yang kedua al-musafir, orang yang bersafar. Sama. Orang safar itu kalau berbuka dia masih ada tanggungan untuk nanti bayar, sehingga boleh berbuka dan boleh berpuasa. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang menyaksikan bulan, artinya tinggal di rumahnya ketika bulan Ramadan, falyasumhu, maka dia hendaklah berpuasa. Wa man kana maridan, tapi kalau sakit ya, sakit walaupun di rumahnya, aw ala safarin, atau musafir walaupun tidak sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhra, artinya boleh menggantinya dengan hari yang lain. As-salis yang ketiga al-haidu wan nufasa, ya, orang haid dan nifas. Ini untuk ibu-ibu ya. Hadis Aisyah, kanat ihdana tahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Orang haid atau nifas itu tidak boleh sholat dan tidak perlu mengqadha sholatnya. Dia tidak boleh berpuasa, tetapi harus mengqadha puasanya minimal sampai bulan Sya'ban. Jadi kalau masih ada yang belum qadha puasa ya, karena haid atau nifas, ini bulan terakhir kesempatan untuk mengqadhanya. Artinya apa? Kalau sudah lewat Ramadan, nah sudah berdosa. Ya, kecuali ada halangan berat. Yang keempat, al-hamil wal murdi, orang ibu hamil dan menyusui. Dan ibu hamil sama menyusui ini sulit, karena hamil 9 bulan, begitu lahir dia masih harus menyusui paling enggak 2 tahun. Jadi kesempatan untuk qadhanya berat. Sementara ada perbedaan ulama mengenai apa yang wajib bagi orang hamil dan menyusui, dan perbedaannya cukup berat karena dalil-dalilnya kurang tegas. Sampai ada sekian macam perbedaan. Ada yang merinci apakah orang hamil itu takut kalau puasa dirinya yang berbahaya, ataukah anaknya yang berbahaya, ataukah takut dengan dua-duanya. Yang jelas mereka ini termasuk kalangan yang boleh berbuka puasa. Lalu ada ulama yang mewajibkan qadha, ya. Lalu ada ulama yang mencukupkan dengan fidyah. Ada yang mengatakan harus dua-duanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Perbedaannya sudah ada sejak zaman sahabat dan cukup rumit. Untuk hari ini kita yang penting tahu gambaran secara umum. Ya. Insyaallah kajian ini ada lanjutannya. Mungkin butuh sekitar 1 atau 2 pertemuan lagi. Ya. Ini kalangan yang boleh tidak berpuasa. Jadi orang sakit, orang musafir, perempuan yang haid atau nifas, dan perempuan yang hamil atau menyusui. Kemudian yang kelima, nah ini yang kelima, al-ajizu anis siyami likibarin aw maradin la yurja bardu. Kalau yang tadi itu ada kesempatan untuk sembuh atau selesai dari halangannya. Kalau yang kelima ini sudah tidak diharapkan lagi. Orang misalnya sudah tua renta, sudah tidak mampu, atau dia sakit dan sakitnya itu berlanjut terus, tidak lagi diharapkan bisa sembuh, maka kalangan ini tidak perlu qadha, cukup menunaikan
apa namanya, menunaikan fidyah. Menunaikan fidyah nanti akan disebutkan di nomor 10. Ma sifatul it'am lil ajiz anis siyam. Bagaimana wujud pemberian makanan untuk orang yang tidak mampu berpuasa? Jawabannya lahu tariqatan, ada dua cara. Ada dua cara. Pertama, ayasna atau aman wa yad'ul masakina ilaihi. Dia membuat acara makan-makan, lalu orang-orang didatangkan sejumlah, sesuai dengan jumlah hari dia tidak berpuasa. Kalau misalnya 7 hari tidak berpuasa, yang diundang sejumlah 7 orang. Kalau 30 hari yang diundang 70 orang. Atsaniya ayyufarriqat ta'ama 'alal masakin sawa'an kana madbukhan aw la. Yang kedua, tidak usah bikin acara, tapi diberikan langsung ke orang miskinnya. Boleh dalam kondisi sudah dimasak ya. Dan pantasnya kalau makan itu ya seperti makanan kita. Jangan terlalu ngirit lauknya. Itu disamakan dengan kita biasa makan. Atau dalam kondisi belum dimakan. Ma hukmus sahuri liman arada siyam. Apa hukum sahur? Pertanyaan ke-11. Al-amru bis sahuri 'alal istihbab. Ya. Hukumnya sunnah. Kama yusannu ayyakuna sahuru fil juz'il akhir minal lail, dan disunahkan di akhir malam. Jangan buru-buru sahur jam 12. Walaupun itu boleh. Setelah tarawih juga boleh, tapi dianjurkan untuk diakhirkan sampai akhir malam sebelum subuh. Paling tidak seperti dalam hadis Zaid bin Thabit ini, ya, diberikan jarak antara adzan dan sahur itu qadra 50 ayat, sekitar 50 ayat. Kalau satu ayat satu ayat setengah menit, ya berarti sekitar 25 menit. Nah, ini dulu. Tapi ada juga beberapa hadis lain yang menyebutkan lebih akhir daripada itu. Dan Rasulullah mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Ya, umat ini selalu dalam kebaikan selama untuk berbukanya mereka mempercepat, untuk sahurnya mereka memperlambat, sehingga puasanya itu betul-betul antara subuh sampai maghrib. Kalaupun ada tambahan ya sedikit saja. Ya. Ini untuk menjaga supaya orang tidak berlebihan di dalam beribadah. Kalau sahurnya itu selalu jam 12 malam, kemudian berbukanya ditunda, lama-lama puasanya menjadi sangat panjang dan sama sekali tidak ada fadilahnya. Yang ke-12, ala madza yusannu ayyuftirus shaim. Disunatkan berbuka puasa itu menggunakan apa? Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, idza kana ahadukum shaiman falyuftir 'ala tamri. Dianjurkan makan kurma. Fa illam yajid tamra fa 'alal ma', kalau tidak maka dengan air. Dianjurkan makan dengan kurma, tidak perlu diganti dengan gula. Karena sunnahnya itu kurma, bukan makanan manis. Ya. Apalagi dalam kesehatan kita kemudian tahu makanan manis itu tidak semuanya sehat. Kalau kurma ini sudah dijamin sebagai sesuatu yang disunnahkan. Pertama, yang kedua, perlu kita perhatikan bahwa kurma itu ketika diproduksi dan dipasarkan, ada yang masih utuh, ada yang dicampur gula, ya, diawetkan dengan gula. Ini yang kadang-kadang membuat gula darahnya naik. Gitu. Pilihannya bagaimana kalau tidak ada kurma? Anjurannya adalah dengan air. Dengan air. Bukan berarti berbuka puasa dengan yang lain, dengan es teh misalnya, dengan es caw, tidak boleh. Boleh saja, dengan apa saja boleh. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu anjurannya sama dengan makan kurma, hanya gara-gara manis. Ya. Malah justru pilihan alternatif keduanya kalau tidak ada kurma adalah dengan air. Walaupun dengan apa saja boleh, tapi yang disunnahkan itu dengan kurma, kalau tidak ada maka dengan air. Yang ke-13, ma hiya mufsidatus shaumi. Apa saja hal-hal yang merusak puasa. Li shaumi iddatul mufsidat, ada beberapa, kita sebutkan ringkas. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Ini sudah jelas ijma ulama ya.
Wa tadkhilu dakhilun fihi. Merokok itu juga bagian dari makan atau minum. Walaupun yang dimakan hanya asap. Wa mithluhu idkhalu syai'in ilal jawfi an tariqil anfi. Atau memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan dan perut melalui apa? Hidung. Kalau sengaja, ya, berupa cairan maupun berupa sesuatu yang dihirup, dan yang dihirup ini ada bendanya yang kelihatan. Itu juga membatalkan puasa. Terlepas yang dimakan, diminum dan dihirup ini halal maupun haram. Kemudian kullu ma yaqumu maqamal akli wasyurbi. Pengganti makan dan minum walaupun tidak melalui mulut. Nah, misalnya suntikan atau infus, ya, yang tujuannya untuk memperkuat badan, itu juga hukumnya sama walaupun tidak melalui mulut atau hidung. Yang ketiga al-jima'u, hubungan suami istri, ya. Yang keempat al-hijamah. Ini menurut pendapat madzhab Hambali dan banyak ulama, hijamah itu membatalkan puasa karena ada hadis di Sahih Bukhari, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang menghijamah maupun yang dihijamah itu sama-sama puasanya batal. Tapi ada perbedaan ulama mengenai hal ini. Menurut Imam Syafi'i tidak, itu hukum sudah mansukh. Karena ada hadis lain, ihtajama Rasulullah SAW wa huwa shaimun muhrim. Rasulullah melakukan hijamah dalam kondisi beliau pakai ihram dan berpuasa. Pakai ihram dan berpuasa. Tapi menurut Imam Ahmad hadis ini keliru. Harusnya tidak ada kata-kata shaimun, tapi muhrim saja. Itu menurut kajian hadis yang benar, ya. Intinya ini pembatal yang ada perbedaan ulama. Ada perbedaan ulama yang cukup tajam di situ. Yang kelima, al-haidu wan nifasu lil mar'ah. Jadi kalau di tengah-tengah hari puasa sebelum nyampe maghrib, seorang wanita mengalami haid atau nifas, maka puasanya menjadi batal dan harus diganti di hari lain. Sadisan, yang keenam, at-taqayyu'u 'amdan. Sengaja muntah. Sengaja dibikin supaya muntah. Walaupun untuk kesehatan, ya, itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Man dara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'. Orang yang secara spontan, ya, terpaksa muntah, itu tidak wajib qada, asalkan puasanya dilanjutkan. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Adapun orang yang sengaja berbuka puasa maka wajib qada. Al-istimna'u yaqdatan, ya, mengeluarkan air mani secara dalam kondisi sadar, artinya bukan karena mimpi, ya, baik sendiri maupun dengan pasangan, maka ini wajib maka ini juga puasanya batal dan harus mengganti di hari lain. Kedelapan, istinsyaqul bukhuri mu'tamidan bihaitsu yadkhulul jawfa li'annahu jarh. Ini sama, menghirup asap-asapan yang ada bendanya. Jadi kalau orang sengaja merokok maupun sengaja menghirup-hirup asap rokok, ini hukumnya sama. Kecuali kalau lewat sendiri tanpa kita sengaja. Ghusilul kila atau kali itu cuci jantung, ginjal. Nah, cuci darah ganti dengan ginjal. Idza kana bi taghyirid dami, kalau prosesnya itu dengan mengganti darah, memasukkan darah terus menyedot darah, au bi idhafati mawadin ghidhaiyatin ilai, atau dengan menambahkan obat-obatan yang dimasukkan ke dalam badan. Kalau kita perhatikan hal-hal yang membatalkan puasa ini, di sini terlihat bahwa puasa itu batal bukan hanya karena memasukkan sesuatu ke badan, bukan hanya makan atau minum, tapi juga mengeluarkan sesuatu dari
badan. Di sini terlihat keseimbangan Islam. Ya. Sengaja muntah batal, sengaja mengeluarkan mohon maaf sperma, ya, termasuk dalam hubungan suami istri itu juga membatalkan puasa. Jadi sengaja menambah kekuatan badan dengan memasukkan nutrisi itu membatalkan, sengaja mengeluarkan juga membatalkan. Maka para ulama yang mengatakan bahwa donor darah itu juga membatalkan puasa, itu alasannya ini. Karena puasa bisa batal bukan hanya karena memasukkan sesuatu, tapi juga bisa mengeluarkan sesuatu, khususnya darah yang merupakan nutrisi bagi tubuh. Nah, sebagian ulama, misalnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin menyebutkan semua pembatal puasa ini ada 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna aliman bil hukmi wa aliman bil waqti. Jika dilakukan oleh orang yang tahu bahwa itu membatalkan. Kalau belum tahu maka tidak apa-apa, belum tahu hukumnya. Misalnya sengaja memuntahkan ini, kalau dia belum tahu hukumnya, maka hukumnya sama dengan orang lupa. Tapi kalau sudah tahu disengaja, nah ini yang tidak boleh. Ayyakuna dzakiran li shaumihi, ingat bahwa dia sedang berpuasa. Ingat bahwa dia sedang berpuasa. Yang ketiga, ayyakuna mukhtaron, dalam kondisi bisa memilih untuk iya atau tidak. Tapi kalau dia misalnya berpuasanya itu sudah di luar kendali, memuntahkannya itu di luar kendali, maka tidak masalah. Kita tambah satu lagi, kita batasi sampai separuh saja, 14. Ma hukmu man yuftiru amidan min ghairi udhrin. Orang yang sengaja berbuka tanpa ada udzur, jadi sengaja muko, itu ala khatarin azim, dia kondisinya itu sangat berbahaya, artinya dosanya dosa besar. Wa jaa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'imun idh atani rajulani fa akhadha bi dham'ayya wa saqal hadits wa fihi thumma talaqa bi fa idza qaumun mu'allaquna bi araqibihim mushaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman qultu man haula'i qala haula'i alladziina yuftiruna qabla tahillati shaum. Ini ada hadis yang menjelaskan hukuman orang yang sengaja membatalkan puasa itu nanti di akhirat siksaannya sangat berat. Kemudian mengucurkan darah yang sangat mengerikan. Jadi tidak cukup orang merasa yang penting nanti saya ganti. Sama dengan sholat, tidak bisa saya tinggalkan, nanti saya ganti. Karena gantinya itu tidak bisa menjadikan dia tidak berdosa. Jadi dosanya akan tetap jalan. Maka sengaja membatalkan puasa ini perlu kita wanti-wanti, ya, khususnya ke generasi muda sekarang yang mungkin agak bermudah-mudahan dalam urusan seperti ini, ya, karena ini bagian dari rukun Islam yang sangat penting, sebuah fardu ain. Monggo kalau ada pertanyaan atau masukan. Yeah. Makan selesai belum ada. Ya. Ya. Ini sempat di ulama belakangan ada ikhtilaf karena perbedaan dalam memahami hadis. Kalau dengar adzan sementara di tangannya masih ada minuman maka diminum. Nah, itu ada diskusi yang cukup panjang mengenai hal itu. Tapi kesimpulannya yang paling aman itu dari hadis-hadis yang ada semua dihimpun. Kalau sudah meyakinkan masuk fajar, kalau sudah yakin masuk fajar maka sudah tidak ada udzur. Tapi kalau sekedar dengar adzan, tapi adzannya itu bisa saja jadi dipercepat daripada aslinya, nah ini maka belum masih dibolehkan. Dibolehkannya bukan karena sudah masuk fajar masih boleh menuntaskan minuman.
Tapi karena rata-rata adzan itu ya, belum meyakinkan, dan kita bisa praktekkan, kita bisa lihat untuk lebih tahu ya. Rata-rata adzan subuh termasuk yang sudah ditambahi 8 menit itu kalau kita lihat secara langsung itu belum tercipta fajar sodik. Karena para penghitung waktu adzan itu juga biasa memberikan tambahan 1 atau 2 menit untuk jaga-jaga, untuk hati-hati. Beda dengan waktu maghrib. Kalau maghrib itu diberi tambahan 1 sampai 2 menit. Ya. Sudah huruf sebetulnya, tapi ditambahi 1-2 menit supaya tidak buru-buru berbuka puasa. Saya kira itu ya yang bisa saya pahami. Untuk kita mengatakan bahwa kalau sudah masuk waktu fajar masih dibolehkan, ini cukup berat. Tapi kajian seperti ini terus berlangsung. Jadi kalau sekedar adzan, saya kira 1 atau 2 menit masih tidak apa-apa. Kalau baru adzan, termasuk adzan yang sudah ditambahi 8 menit. Tapi kalau betul-betul fajarnya itu sudah nyata, nah ini yang sudah tidak ada lagi udzur. Allah alam. Insyaallah di kajian berikutnya kita hadirkan lagi pendapat maupun dalil-dalil mengenai hal ini secara lebih lengkap. Monggo kalau ada yang lain. Barangkali itu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.